Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau silaturahim kemana? Rumahnya Ustadz Taufikur Rahman atau Ustadz Pantun. Iya. Dan sebagaimana kata Rasulullah, silaturahim itu bisa mendapatkan dua, ayyun sa'alahu fi athari, kepanjangan umurnya, dan ayyun satalahu fi rizki, akan dilancarkan segala rezekinya. oke, nggak cukup amin, silaturahim dulu. Iya. Ayo, kita jalan ya. Ayo sini. Kita sama-sama. Nah ini sini. Ya ini itu kalau apa namanya tuh pakai sarung kayak gini kan ini udah bagus nih. Nah ini pas masuk ada caranya begini caranya nih. Ya caranya begini caranya. Sebelah sana. Gesekan. Oke, kita jalan dulu ya. Oke sahabat Dunidion, sekarang kita udah sampai di Masjid Al-Barakah Kota Bekasi. Ya, kita mau sholat subuh dulu sekalian janjian deh. Janjian sama guru kita Ustadz Muhammad Abdul Hamid. Nanti setelah sholat subuh baru kita akan berangkat menuju ke rumah Ustadz Pantun. Oke. Kita sholat dulu ya. Ayo, Nun. Oke sahabat Dunidion, alhamdulillah kita udah selesai sholat zuhur. Sekarang waktunya kita berangkat menuju ke rumah Ustadz Pantun. Oke, terus ya ikutin kami. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita udah sampai di rumah Kiai Haji Taufikur Rahman ya, di rumah beliau. Ya, kita masuk dalam ya. Ya, kita masuk. Terus. Assalamualaikum. Ayo, waalaikumsalam. Masuk. Bener kesini nih? Kayaknya bener. Mau mulai latihan? Ya, sama-sama mulai latihan. Ayo lo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Wah, lebaran. Ini mami. Sama-sama. Udah berapa jam di sini tadi? Alhamdulillah nggak tahu. Dari setengah satu ada. Jam satu dah. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dunidion dimanapun berada, alhamdulillah pada hari ini kita bisa silaturahim ke rumah Kiai Haji Taufikur Rahman atau Ustadz Pantun. Masya Allah, beliau sedang ada di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kita sekarang kesini, kita ingin minta nasihat kepada beliau ya, sebagai anak-anak muda nih, Dunidion, anak-anak muda, dan kepada anak-anak muda di seluruh Indonesia, bagaimana nasihatnya Kiai? Ya, kepada ikhwafillah, khususnya anak-anak milenial zaman now, ya ini satu tampilan Ibro yang luar biasa, bukan hanya kompak kembarnya, tapi secara ilmiahnya. Kemarin pun beraksi di rumah saja Indosiar menjadi termasuk yang mendapatkan juara. Nah yang pertama ya Ustadz Dunidion ya, bukan maksud menggurui, ini juga pesan buat Al-Fakir yang menyampaikan. Jadi dalam kitab yang bernama Kifayatul Akhyar, Al-Imam Taqiyuddin mengawali bahasanya di muqaddimah dengan satu hadis.
Ini buat kita semua, wabil khusus pada anak-anak milenial nih zaman now, yang bahasa Kanjeng Nabi, man ta'allamal ilma, man ta'allama. Siapa orang yang belajar ilmu, yang pertama jangan niat liyumariya bihi sufaha. Liyumariya bihi sufaha, jangan sampai punya niat begitu ntar jadi orang alim untuk pamer kepada teman-teman yang belum pada bisa. Atau yang kedua, au yukatsira bihil ulama. Jangan punya niat, sekarang kan udah jadi ustadz TV nih, terkenal gitu kan. Nah, tetap ya jangan punya niat, wah ntar gue kalau jadi terkenal dipanggil ustadz, dipanggil ajengan, dipanggil kiai. Itu kalau kita nggak bisa melihara hati kita, racun semuanya itu. Nah, yang ketiga, atau apa? Jangan punya niat yasrifa wujuhan nas. Dengan punya niat apa? Waduh, kalau sudah jadi orang terkenal dengan ilmu saya, udah tampil di TV sana, TV sini, pasti ntar kemuliaan dunianya. Waduh, kalau nggak diamplopin sekian sih nggak mau datang. Nah, ini yang pertama. Jadi betul-betul wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, yang mukhlishina lahuddin hunafa. Al-Bayyinah ayat 5. Jadi bahasa saya, es batu di dalam gelas terasa nikmat jika dicampur dengan gula. Segala sesuatu yang diawali hati ikhlas pasti akan berbuah dengan nilai pahala. Yang kedua, masih kuat dengerin ya? Siap. Nah, yang kedua ada nasihat dari Ibnu Malik dalam kitab Alfiyah. Di Muqaddimah, begitu beliau bisa meresum Alfiyah gurunya yang berjumlah 2000 bait, dia resum jadi 1000. Dia katakan, wa taqtadi ridon bi ghairi sukhtin fa'iqatan alfiyata bani mu'ti. Nah, dia katakan Alfiyah aku lebih unggul daripada Alfiyah guruku. Nah, ini pelajaran buat kita. Ternyata begitu dia mengatakan Alfiyahku lebih the best daripada Alfiyah guruku, ilmu yang sudah Allah titipkan di ingatannya hilang semuanya. Hilang semuanya. Nah, di sini akhirnya beliau munajat, mohon ampun, istikharah. Datanglah bayangan di saat beliau tertidur, gurunya datang. Ayo, mana mampu yang 1000 melawan yang 2000. Nah, maksudnya setinggi apapun ilmu kalian, sehebat apapun nanti yang sudah tercapai, jangan pernah lupa bahasa petua mah, jangan sampai kacang lepas sama kulitnya. Tetap biar bagaimana, sederhana bahasa Al-Fakir, ya ayam teriyaki buat mertua dari tamu yang dari pasar baru. Pengen berkah rezeki, minta ridho orang tua. Pengen berkah ilmu, ridho dari seorang guru. Nah, jadi dari guru-guru kita jangan sampai diabaikan. Nah, yang ketiga, terakhir deh, istiqomah. Ya, ini yang berat. Ngomongnya gampang, ya berbuat baik itu biasa, tapi mengkontinukan diri kita dalam kebaikan baru luar biasa. Ayatnya semua hafal, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalau saya sederhanakan bahasa pantun saya, naik kereta berbekal korma dibawa dari Mekah. Kalau kita udah bisa istiqomah, yakin hidup kita makin barokah. Soalnya biasanya gitu kan, kayak anak-anak muda biasanya di awal-awal doang tuh, kayak di tengah-tengah udah mulai ujung-ujungnya balik lagi gitu tuh. Nah, itu dia, makanya harus betul-betul 3 poin tadi. Ikhlasnya jangan sampai bengkok niatnya. Kedua, tetap hormat sama guru dan orang tua kita. Yang ketiga yang paling berat, istiqomah. Kalau udah istiqomah, udah Masya Allah, ke Belanda langsung ke Taiwan, tiada lawan. Ya, jelas ya? Jelas. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah, luar biasa yang disampaikan oleh guru kita bersama. Semoga teman-teman semua yang melihat ini bisa menjadi dirinya lebih baik lagi. Amin. Khususnya pada kita semua. Amin. Barakallahu fiik. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat gabus lele, cepat bagus enggak bertele-tele. Dari Cisalak ke Mangga Besar, lewat Buaran diantar Bini, Gunung Salak dibilang besar, hati ini hari ini jujur besaran hati kami. Ini kanan kiri saya, Masya Allah, ya Ustadz Doni Dion, beli ketumbar sampai ke Sukabumi, Ustadz Kembar sampai di gubuk kami. Lagi ada guru tercinta, nih ya Ustadz Kembar yang saya sayangi, Ustadz Muammar, biar juga saudara-saudara kita yang menyimak bisa dapat ilmiah di silaturahim kesempatan hari ini.
ya pengen menyimak nih, coba saya serahkan. Nah, namanya guru mah kalau ngasih tahu sama aja ngajarin itik berenang. Kalau udah pada pintar berenang, ya silahkan Ibu Amar yang membuka dengan qiraatnya. Ntar Ustadz Kembar yang akan ngebahas secara isinya. Saya nutup lagi dengan pantun lagi ntar. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayz. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Donidion dimanapun berada, hari ini kami bersama dengan guru-guru kami luar biasa, ada Kiai Haji Taufikur Rahman atau biasa kita sebut Ustadz Pantun, Insya Allah. Hari ini kita ingin sharing sama sahabat Donidion nih. Mumpung sekarang masih bulan Lebaran kan? Betul. Iya. Masih awal-awal Iya, banget nih. Masih awal-awal. Lalu bahasan kali ini yaitu meminta maaf atau memaafkan. Manakah yang lebih mulia? Contoh misalkan gue nih punya salah sama dia, seharusnya gue minta maaf sama dia atau entar aja nunggu dia minta maaf. Lalu manakah yang lebih mulia? Meminta maaf atau memaafkan? Oke sahabat Donidion, kita ini kan manusia ya, yang mana sifatnya itu mahalul khata wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Jadi wajar kalau kita sering ya, kita berbuat kesalahan kepada saudara kita. Tapi dimanapun kita berbuat kesalahan dan kepada siapapun kita berbuat kesalahan, maka kita diharuskan untuk meminta maaf kepada saudara kita. Dan apabila saudara kita berbuat salah kepada kita, maka kita diharuskan untuk memaafkan kesalahan saudara kita. Iya betul. Apalagi perkara meminta maaf dan memaafkan ini merupakan perkara yang sangat berat. Contoh ketika kita melakukan kesalahan sama orang, walaupun kita sendiri tahu kalau kita itu salah, tapi biasanya nih kita suka malu kalau pengen minta maaf sama dia. Karena apa alasannya? Gengsi. Begitu juga dengan memaafkan. Karena hati orang ini kan ya ibarat sebuah kayu ya. Jadi kalau kayu ini ditancap oleh paku, mungkin pakunya bisa aja dilepas. Tapi lubang bekas tancapan paku itu mungkin nggak bisa hilang bekasnya. Ya betul. Jadi sahabat Donidion, manakah yang lebih mulia? Meminta maaf atau memaafkan? Jawabannya tadi sudah dijelaskan oleh guru kita di dalam Quran surat Ali Imran ayat 134 ya. Iya, 134. Jadi orang yang menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain merupakan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Jadi buat kita semuanya, mumpung sekarang masih dalam suasana hari raya Idul Fitri, mari kita sama-sama maafkan kesalahan saudara kita, baik kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disadari.
Semoga dengan kita memaafkan kesalahan saudara kita, kita akan semakin bertakwa kepada Allah dan juga hati kita akan selalu nyaman dan tenteram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ikhwafillah, Masya Allah, ini nasihat-nasihat dari guru-guru kita. Makan lesehan ampi saat, mudah-mudahan bermanfaat. Juga sekedar mentaukidkan, kalau bahasa saya 3 hal yang kata Nabi kamu pakai masuk surga tanpa hisab. 1, tu'ti man haramaka, memberikan kepada orang yang pelit sama kita. Ya, kalau baik sama orang udah baik itu biasa, tapi baik sama orang pelit baru luar biasa. Kedua, takfu amman dolamaka, yang tadi dijelaskan, memaafkan kepada orang yang udah nyakitin hati kita. Emang berat, tapi lihat garansinya, masuk surga tanpa hisab. Dan yang ketiga, nih yang lagi sedang kita jalani, silman kotoaka, nyambungin silaturahim kepada orang-orang yang memutuskan silaturahim kepada kita. Ya Allah, makasih ilmu-ilmunya, ilmu Ammar, Ustaz Dani Dion. Bahasa saya buat Adinda tercinta ini sederhana, beli nampan jumlah 8. Cakep. Saat di Mekah di Sinkorma. Cakep. Orang yang tampan, akhlaknya sopan, dan ilmunya makin berkah. Sayang. Dan akhirnya bagaimana cara membelah kalau bukan dengan belati. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon jangan disimpan di dalam hati. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kota Surabaya, kota kenangan, pakai peci dan kacamata. Hari raya, hari kemenangan, jangan ada benci di antara kita. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.